Pada saat Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ada salah satu foto misterius yang terpajang di kantornya. Foto tersebut tampaknya berdampingan dengan Jenderal Yusuf. Terlihat foto tersebut berbeda dengan foto jenderal-jenderal lainnya yang menggunakan seragam militer. Ia tampak menggunakan pakaian ala koboi. Siapakah sosok tersebut? Ternyata ia bernama Dading Kalbuadi yang ternyata juga merupakan anggota militer. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas di Bumi Lasura. Sebelum operasi Seroja di Timur Leste pada tahun 1975, nama Dading Kalbuadi, dia punya peran cukup penting dalam keberhasilan operasi tersebut. Pria kelahiran Cilacap pada 14 April 1931 merupakan kawan LB Murdani, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Soeharto. Keduanya bareng ketika belajar di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat atau disingkat P3AD, Bandung pada era 1950-an. Seperti Beni, sapaan akrab Murdani, ketika belum berusia 17 tahun, Dading sudah ikut melawan tentara Belanda. Operasi keduanya sama-sama di Jawa Tengah, tapi di daerah berbeda. Beni di sekitar Solo dan pernah ikut kelompoknya Letnan Kolonel Slamet Riyadi, sementara Dading menjadi anggota pasukan Indonesia Merdeka atau Mati yang disingkat IMAM di daerah Banyumas. Iwa Sumarmo dalam Indonesia Merdeka atau Mati menyebut Dading pernah terlibat dalam sebuah misi sulit, yakni penyusupan ke daerah pendudukan tentara Belanda. Setelah lulus dari P3AD, Dading dan Beni masuk Resimen Parkomando Angkatan Darat RPKAD. Keduanya menjadi perwiranya dan terlibat dalam operasi penumpasan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI pada tahun 1958 ketika masih berpangkat Letnan II. Dading menjadi saksi kegemilangan Beni dalam sebuah operasi terjun payung. Padahal Beni belum pernah latihan terjun payung sebelum misi itu. Menurut Julius Poor dalam Beni Tragedi Seorang Loyalis, Beni dan pasukannya sukses merebut lapangan udara Pekanbaru. Beni lalu diberi wing penerjun ketika operasi itu sukses. Dading saat itu membawa kamera dan mendokumentasikan kondisi lapangan dalam operasi melawan PRRI itu. Dading kemudian terluka dalam sebuah pertempuran di Riau. Dari sela-sela debu yang masih mengepul, nampak Dading Kalbuadi terkapar. Darah berlepotan pada bagian lehernya. Pecahan peluru ternyata menyerempet leher Dading, tapi Dading selamat. Setelah lukanya pulih, dia terus berada di Baret Merah. Selain pernah menjadi komandan tempur, Dading pernah pula menjadi perwira penghubung perwira logistik di RPKAD dan sempat bertugas ke luar negeri. Dading pernah juga menjadi komandan grup di Korps Baret Merah yang kala itu bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda dan kini bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pada akhir 1975, Dading dilibatkan dalam sebuah operasi ke timur Portugal guna melawan Anasir komunis Frentelin di sana. Sebelum berangkat, Beni yang sudah jadi pejabat intelijen dengan pangkat yang sudah melewati Brigadir Jenderal bertemu Kolonel Dading Kalbuadi. Berangkatlah Dading dan pasukannya dari Korps Baret Merah ke daerah perbatasan RI dan timur Portugal. Dading dan pasukannya menyamar jadi orang sipil yang kebanyakan memakai pakaian dari bahan denim atau jeans. Kopasanda dijuluki sebagai The Blue Jeans Soldiers karena mereka umumnya mengenakan celana blue jeans dan kaos oblong. Misi Dading berjalan dengan baik. Operasi Flamboyan kemudian disusul dengan operasi pendaratan besar dari pasukan ABRI yang dinamai Operasi Seroja. Bintang Kolonel Dading pun bersinar tak lama kemudian pangkat Dading dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dading pernah jadi orang militer terpenting di bekas timur Portugal yang di zaman Orde Baru bernama Timur Timur itu. Dading pernah dijadikan Panglima Kodam Udayana yang membawahi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Timur yang kala itu jadi provinsi ke-27 RI. Dading pernah menjadi Kepala Staf Umum ABRI dan Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan. Ia tutup usia pada 10 Oktober 1999.